Banyak yang bilang bahwa umur 20-an adalah waktu paling bebas, penuh petualangan, dan punya banyak kesempatan mencoba hal baru. Tapi ternyata di balik semua kebebasan itu, ada banyak jebakan finansial yang bisa membuat teman-teman menyesal di kemudian hari. Berikut adalah 10 kesalahan finansial yang sering dilakukan di usia 20-an. Yang pertama adalah gaya hidup konsumtif. Banyak orang yang ingin tampil keren, mengikuti tren, dan ingin nongkrong di tempat-tempat yang lagi populer. Gaya hidup konsumtif ini bisa membuat pengeluaran membengkak tanpa disadari. Akhirnya uang habis sebelum akhir bulan, dan tabungan pun jadi terkuras. Gaya hidup konsumtif biasanya dipicu oleh tekanan sosial atau keinginan untuk diakui. Kita perlu banget belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Memang sih nggak ada salahnya memanjakan diri, tapi hanya sesekali. Jangan sampai mengorbankan keuangan jangka panjang. Kita harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Buatlah prioritas dan batasi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Dengan begitu, keuangan kita bisa lebih sehat. Kesalahan yang kedua adalah memilih pasangan yang salah. Nah, memilih pasangan hidup itu seringkali disepelekan. Tapi itu sebenarnya adalah salah satu keputusan besar yang sangat berdampak dalam hidup kita, termasuk dalam segi keuangan. Teman-teman yang memilih pasangan tanpa mempertimbangkan visi keuangan bersama, bisa menghadapi banyak masalah di kemudian hari. Perbedaan prinsip dalam mengelola uang seringkali menjadi sumber konflik. Misalnya aja nih, kitanya maunya hemat, tapi pasangan kita orangnya boros. Kalau dipaksakan, itu bakalan susah banget kesananya. Penting untuk berdiskusi secara terbuka tentang keuangan sebelum memutuskan untuk berkomitmen secara serius. Kita perlu tahu bagaimana pasangan mengelola uang, apakah mereka punya hutang, dan apa tujuan keuangannya. Keterbukaan ini akan membantu kita dalam membangun kepercayaan dan kerjasama dalam mengatur keuangan keluarga. Kalau teman-teman memilih pasangan yang tidak sejalan dalam hal keuangan, risiko pertengkaran dan masalah finansial pun akan lebih besar nantinya. Makanya, jangan hanya mempertimbangkan emosi atau perasaan, jangan kebawa cinta doang, tapi pastikan juga bahwa kalian dan pasangan punya visi keuangan yang sejalan. Kesalahan yang ketiga adalah tidak merencanakan karir dengan matang. Banyak orang yang menjalani pekerjaan hanya karena ikut-ikutan atau sekedar mencari pengalaman, atau ya udahlah pokoknya apply aja, nanti kerjanya ya di mana aja sesuai yang nerima siapa. Padahal ini tuh sebenarnya kesalahan karena tanpa perencanaan karir yang matang, kalian bisa terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat atau tidak berkembang secara finansial. Misalnya aja, kalau memang susah mencari pekerjaan, terus kita masuk ke suatu perusahaan, ya masuk-masuk aja, nggak apa-apa juga sih, tapi kalian tetap harus merencanakan untuk berpindah ke pekerjaan lain yang lebih baik. Misalnya tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun kita mencari pekerjaan lain supaya terus berkembang. Merencanakan karir berarti teman-teman harus punya tujuan jangka panjang dan memikirkan strategi untuk mencapainya. Kita bisa mulai dengan mengenali minat, bakat, dan peluang yang ada, dan juga kita mencari tahu tentang bidang-bidang apa yang bisa kita tekuni. Jangan ragu untuk mengikuti training, ikut kursus, mendapatkan sertifikasi, supaya kemampuan kita terus berkembang. Dengan perencanaan karir yang baik, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan berpeluang untuk naik jabatan. Karir yang terarah pun akan membuat kalian lebih puas dan termotivasi dalam bekerja, sehingga keuangan pun ikut berkembang. Kesalahan finansial selanjutnya adalah tidak mulai berinvestasi. Banyak teman-teman usia 20-an menunda investasi karena merasa masih muda atau merasa penghasilannya belum cukup. Padahal, waktu adalah faktor yang penting dalam berinvestasi. Semakin cepat kalian mulai, maka semakin besar juga potensi hasil yang bisa didapatkan di masa depan. Investasi nggak harus dalam jumlah besar kok. Kita bisa mulai dari nominal yang kecil. Cara investasinya gimana? Ya macam-macam, bisa lewat reksadana, beli emas, atau lewat saham. Yang penting adalah konsisten dan punya pemahaman tentang risiko serta memiliki tujuan investasi. Kalau kalian menunda-nunda investasi, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari efek compounding atau bunga berbunga. Jadi, jangan tunggu sampai penghasilan besar, mulai aja investasi dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak belajar literasi keuangan. Seringkali teman-teman merasa pelajaran keuangan itu membosankan dan sulit untuk dipahami. Padahal, pengetahuan keuangan itu sangat penting supaya kita bisa mengelola uang dengan bijak. Tanpa pengetahuan yang cukup,
kita akan mudah terjebak dalam keputusan finansial yang salah. Literasi keuangan itu mencakup banyak hal sih, mulai dari cara menabung, investasi, mengelola keuangan, hingga memahami produk keuangan. Kita belajar bisa dari YouTube, bisa dari buku, seminar, atau dari sumber-sumber online lain yang bisa dipercaya. Semakin banyak pengetahuan, maka semakin bagus juga keputusan yang bisa kita ambil. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Dengan meningkatkan literasi keuangan, kita akan lebih percaya diri dalam mengatur uang dan menghindari kesalahan yang merugikan. Kesalahan yang keenam adalah tidak membuat anggaran keuangan. Banyak orang di usia 20-an yang merasa karena penghasilan masih kecil, jadi belum perlu membuat anggaran. Padahal, kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran sejak dini itu sangat penting untuk mengontrol keuangan. Tanpa anggaran, uang bisa habis tanpa tahu perginya kemana. Dengan membuat anggaran, kita bisa punya prioritas pengeluaran dan menahan diri dari belanja impulsif. Anggaran juga bisa membantu kita dalam menyiapkan dana darurat dan tabungan masa depan. Jadinya, meskipun penghasilan belum besar, kebiasaan ini akan sangat bermanfaat di masa depan. Kadang bikin anggaran itu kayak yang ribet dan membosankan, tapi sebenarnya zaman sekarang kan udah banyak ya, ada aplikasinya juga. Jadi sebenarnya kita bisa dengan mudah membuat anggaran seperti ini. Kesalahan nomor 7 adalah terlalu mudah berhutang. Di usia 20-an, banyak godaan untuk mengambil hutang, baik lewat kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan barang. Teman-teman mungkin sering merasa bahwa utang adalah solusi cepat untuk memenuhi keinginan. Tapi tanpa perhitungan yang matang, utang bisa menjadi beban berat di kemudian hari. Utang konsumtif seperti belanja barang yang tidak terlalu dibutuhkan bisa mengganggu keuangan kita. Bunga dan denda yang menumpuk akan membuat pengeluaran membengkak. Jadinya teman-teman akan sulit untuk menabung atau berinvestasi. Makanya, sebelum memutuskan berhutang, pikirkan dulu apakah barang atau jasa yang mau kalian beli itu betul-betul penting. Kalau memang harus berhutang, pastikan bahwa kalian mampu membayar cicilannya tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Disiplin dalam mengelola utang adalah kunci agar keuangan tetap sehat. Kesalahan yang ke-8 adalah tidak menyiapkan dana darurat. Banyak teman-teman yang merasa masih muda, masih sehat, jadi masih belum merasa perlu menyiapkan dana darurat. Padahal, namanya hidup ya, risiko sih ada aja. Misalnya bisa kehilangan pekerjaan, bisa sakit, kecelakaan, atau ada kebutuhan mendadak yang bisa datang kapan saja. Tanpa dana darurat, teman-teman bisa kelabakan dan terpaksa berhutang ketika ada masalah. Dana darurat sebaiknya disiapkan sejak awal meskipun jumlahnya belum besar. Mulai aja nabung sedikit demi sedikit dari pengeluaran bulanan, dan idealnya dana darurat itu sekitar 6-12 bulan pengeluaran rutin. Dengan adanya dana darurat, teman-teman akan merasa lebih tenang ketika menghadapi situasi tak terduga. Kalian nggak perlu panik atau pinjam uang saat ada kebutuhan mendesak. Dana darurat ini adalah fondasi yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Kesalahan nomor 9 adalah tidak memiliki asuransi. Banyak orang yang menganggap asuransi itu tidak penting, terutama ketika masih muda. Padahal, asuransi kesehatan atau asuransi jiwa itu akan sangat membantu kalau terjadi risiko yang tidak diinginkan. Tanpa asuransi, biaya pengobatan atau kecelakaan bisa sangat memberatkan. Asuransi adalah bentuk perlindungan finansial buat diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, keuntungannya untuk orang yang usianya muda, biasanya preminya masih relatif terjangkau. Biasanya juga orang yang usia 20-an itu kan masih sehat, jadi belum ada masalah-masalah. Jadinya akan lebih mudah untuk mendapatkan asuransi. Karena kalau kita udah sakit-sakitan, itu seringkali pihak asuransinya juga tidak mau menerima kalian sebagai aplikan loh. Jadi sangat penting untuk mulai punya asuransi sejak usia 20-an. Pilihlah produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kalian. Dengan memiliki asuransi, teman-teman bisa lebih tenang dalam menjalani hidup dan fokus meraih impian tanpa khawatir risiko keuangan yang mendadak. Dan kesalahan nomor 10 teman-teman di usia 20-an adalah hanya bergantung ke satu sumber penghasilan saja. Usia 20-an itu sebenarnya sangat ideal karena kita masih punya banyak tenaga, relatif punya banyak waktu. Gunakanlah kesempatan-kesempatan itu untuk mencari uang tambahan, mencari kesempatan freelance, dan sebagainya. Karena yang namanya punya penghasilan tambahan itu sangat penting ya untuk jaga-jaga kalau nantinya kita kena PHK atau misalnya
misalnya ada masalah keuangan lainnya, kalau kita punya penghasilan tambahan, kita akan punya lebih banyak kebebasan juga untuk menjalani hidup. Siapa tahu usaha sampingan teman-teman itu penghasilannya bisa lebih besar daripada gaji di kantor. Karena kalau teman-teman memulai usaha dari muda, itu kan masih punya banyak waktu untuk mengembangkan usaha tersebut. Bahkan tidak mungkin teman-teman bisa pensiun di usia dini dengan penghasilan dari gaji kantoran ditambah dengan penghasilan dari usaha sampingan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.